Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspirations by the Teras. Di video kali ini saya akan membahas mengenai trading for a living. Trading for a living ini tentu adalah sebuah topik yang sangat menarik ya buat para trader nih yang baru belajar trading, dan mereka kebanyakan adalah kepingin nih dari trading bisa untuk menghidupi ya, untuk menjadi sumber penghidupan gitu ya. Nah, sebenarnya trading for a living ini bagaimana nih? Apakah ini adalah konsep yang bagus, yang ideal, atau bagaimana? Nah, jadi di video ini mungkin saya akan membahas dari sudut yang completely different ya, atau berbeda dengan yang dibahas oleh teman-teman yang lain ya. Karena saya berdasarkan pengalaman dan berdasarkan apa yang menurut saya memungkinkan untuk dilakukan ya, dan paling mudah atau yang paling visible lah. Jadi biasanya para trader-trader muda nih, anak-anak muda yang kepengen trading for living itu biasanya itu memiliki keinginan, passion untuk belajar trading dengan tujuan untuk sebagai kehidupan, sebagai sumber mata pencaharian. Tetapi ini buat saran buat orang muda ya, bukan untuk orang-orang yang sudah tua seperti saya, bukan, tetapi lebih ke anak-anak muda, yaitu memahami, mengedukasi diri di bidang keuangan sedini mungkin ya. Jadi maksud saya begini, itu jauh lebih penting dibandingkan berpikir trading for living. Kenapa? Karena ketika kita memahami mengenai keuangan, maka konsep trading for living-nya itu akan sedikit berbeda, teman-teman. Jadi kita kalau tidak memiliki edukasi yang baik ya dari sejak muda, mendidik diri secara literasi keuangan itu baik ya, pengelolaan keuangan yang baik, itu nanti pengertian atau mindset trading for living-nya itu nggak akan baik kalau menurut pendapat saya. Nah, mungkin teman-teman bisa berbeda pendapat, tetapi ini saya mau menyampaikan apa yang menjadi pendapat pandangan saya. Jadi begini ya teman-teman, kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi di awal sebagai anak muda ya, sebagai seorang yang masih muda, masih energik dalam bekerja, berkarya, menghasilkan uang, itu masih energik ya. Apapun pekerjaan itu dilakukan, tapi dengan tujuan adalah untuk menabung dan bisa untuk mengumpulkan uang. Tujuannya apa? Nantinya big idea-nya, targetnya, final targetnya adalah dari uang yang dikumpulkan itu bisa dipakai sebagai untuk menghasilkan passive income. Nah, bagaimana caranya? Berarti kan kita harus punya dana yang cukup besar sehingga dengan passive income ya, baik itu dimasukin ke dalam deposito atau dalam bentuk obligasi atau tabungan di bank ya, itu menghasilkan bunga ya. Bunganya itu bisa dipakai untuk hidup sehari-hari. Nah, artinya ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, kalau misalnya dananya tidak terlalu besar, berarti kan dengan bunga yang ada itu menghasilkan penghasilan yang nggak seberapa besar juga. Nah, keuntungan dari bunganya itu, kalau itu tidak besar, artinya apa? Kita hidup kita juga, kehidupan kita, lifestyle kita juga nggak boleh terlalu tinggi. Artinya apa? Dari masih kecil nih, dari masih muda, itu harus membiasakan diri untuk mencukupkan diri dengan mencukupkan diri bukan dengan seberapa seberapa penghasilan kita, tetapi di bawah dari kemampuan kita menghasilkan uang. Misalnya kita menghasilkan uang dalam satu bulan katakanlah 10 juta, berarti kita bisa hidup nggak dari sekitar 5 juta atau bahkan lebih rendah dari itu. Nah, sementara bertambahnya usia, bertambahnya karir ya, bertambahnya penghasilan, kan gajinya nggak akan 10 juta terus, nanti naik 12 juta, 13 juta, 14 juta, dan seterusnya. Nah, sementara naik itu gaya hidup kita diusahakan tetap, atau nambahnya pun nggak banyak lah, sedikit-sedikit gitu loh. Nah, itu bisa tercapai dengan cara bagaimana ya? Dengan cara ya
misalnya nih yang besar-besar, apa pengeluaran yang besar, misalnya beli rumah, ya kita sebisa mungkin kalau untuk mengenai rumah itu kita bisa harus ngitung ya, beli rumah atau menyewa, mengontrak, ya kan. Karena kalau beli rumah berarti itu rumah itu milik kita, artinya kita harus bayar PBB setiap tahun, kemudian kita harus merawat rumah itu kalau ada yang rusak dan sebagainya. Kalau kita menyewa, kita nggak perlu keluar uang untuk perawatan, ya perawatan paling nyapu yang seadanya. Tapi kalau misalnya ada yang rusak atau apa, ya itu bukan, itu kita nggak perlu. Nah kemudian mobil, apakah kita perlu membeli mobil atau kita cukup, kalau kita nggak jarang-jarang bepergian, lebih banyak di rumah, apakah kita perlu punya mobil, ya kan. Oh, mas saya cuma dari sini ke sini, dari ke rumah ke kantor, udah gitu aja, paling antar anak gitu. Nah apakah kita dengan biaya, ya katakanlah tiap hari kita melakukan itu, misalnya naik Grab atau naik ini ya online ya, Gokar atau apa, atau naik ini ya motor ya, ojek gitu kan. Nah ini semua kita bisa hitung sebenarnya tiap bulan, tiap tahun, ya kan. Nah dari situ tuh kita bisa melihat, menilai bahwa sebenarnya kita perlu nggak beli rumah. Kalau beli rumah kan kita harus ngisi. Nah kita isinya pakai produk-produk yang seperti apa, apakah kita akan berada di rumah itu, di kota itu berapa tahun, apakah nantinya kita akan pindah, atau kalau tergantung pekerjaan, ada pekerjaan yang naturnya itu berpindah-pindah. Kalau kita berpindah-pindah, dengan otomatis ya ngapain kita harus beli rumah, ya kan. Atau katakanlah kalau kita beli rumah pun misalnya lebih murah ya beli rumah dibandingkan nyewa, katakanlah, berarti ngisinya itu dengan perabot-perabot yang seperti apa, ya kan, seperti itu. Nah jadi bukan sekedar hobi gitu ya, artinya kadang-kadang hobi ini makan duit nih gitu kan. Ya mungkin kita bisa sih ya, tapi kita pertimbangan juga bagaimana kita nanti bisa bertahan berapa lama nih. Artinya pada saat saya tidak mampu lagi bekerja, entah itu karena sakit atau karena usia, itu kita masih bisa udah menyiapkan dana di sebuah instrumen ya, instrumen investasi yang bisa menghasilkan passive income. Nah itu bisa membiayai hidup kita gitu. Nah kemudian ada hal lain ya, seperti penggunaan kartu kredit. Kartu kredit itu kan pada intinya adalah hutang ya, kita kredit itu kan hutang. Jadi kita misalnya beli sesuatu pada saat kita nggak punya uang, cukup dengan kartu aja, tapi kita bisa mencicil di kemudian hari, di bulan-bulan berikutnya, hanya dengan minimum payment. Nah sebaiknya kartu kredit itu naturnya adalah bukan, jadi intinya kita beli itu kalau kita mampu. Kalau kita tidak mampu, jangan beli. Nah misalnya kita punya kartu kredit ya, kartu kredit dengan kartu kredit baru kita mampu, berarti kan kita ngutang. Nah kita bayarnya minimum payment, apalagi wah itu lebih berat lagi, karena pada intinya yang namanya hutang itu akan memberatkan kita, memberatkan pikiran kita dan sebagainya. Nah kalau Anda berpikir trading for living, kemudian tidak punya modal untuk trading for living, lalu gesek kartu kredit untuk mendapatkan modal, itu membebankan pikiran enggak? Kalau itu menjadi beban buat teman-teman, ya jangan lakukan. Karena yang namanya trading itu adalah aktivitas yang sangat bergantung pada unsur psikologis. Rasa takut, rasa khawatir itu sangat mengganggu psikologisnya. Jadi apabila kita trading dengan hati tenang ya, tanpa beban, itu hasil tradingnya bisa bagus. Tetapi kalau kamu memiliki sistem trading yang canggihnya seperti apa, tapi kalau hati kita tidak tenang ya, dikejar rasa takut, wah ini, nah ada hutang dan modalnya ini belum balik dan sebagainya, itu bisa mengganggu. Jadi kadang-kadang orang tuh kebalik ya, trading for living karena belum punya uang, lalu mencari cara untuk shortcut supaya cepat kaya dengan cara trading gitu.
Nah, ini kebalik sebenarnya. Jadi trading for living itu lebih baik Anda berpikir bahwa trading itu sebagai sarana untuk mengelola kekayaan. Artinya ya Anda harus kaya dulu gitu loh. Baru Anda trading dengan tujuan tradingnya itu tujuannya adalah untuk mengelola kekayaan yang sudah dimiliki sebelumnya, bukan untuk mendapatkan kekayaan, bukan. Paling enggak trading itu berfungsi untuk mengatasi inflasi gitu ya. Atau misalnya saya udah punya uang nih, katakanlah 1M misalnya. Dari trading itu saya bisa menghasilkan 1 bulan katakanlah 5% ya kan. 5% berarti berapa? 50 juta. Nah, dari uang 50 juta itu bisa sanggup untuk menghidupi enggak? Udah cukup gitu aja. Nah, berarti kan itu menjadikan proses trading ini sebagai dana yang kita itu 1M itu sebagai dana untuk mengenerate uang yang bisa mensupport keuangan kita hari-hari tanpa mengganggu area-area yang lain. Jadi dana kita itu aman seperti itu. Tapi dana kita 1M itu untuk trading itu bukan berarti ya itu dana kita satu-satunya, nggak bisa begitu. Artinya misalnya nih, katakanlah kita punya uang 1M ya, 1M aja nih totalnya, semua total kekayaan 1M. Berarti yang untuk trading, yang untuk modal trading paling berapa? Ya paling 50 juta atau 10 juta aja. Nggak usah 100 juta, 100 juta itu sudah 10% loh. Kehilangan 10% itu berat loh. Kalau misalnya Anda belum bisa trading, belum terampil lah ya, masih tahu, masih bisa resiko gitu ya. Tapi sudah menggunakan 10% dari kekayaan Anda, dari harta Anda. Wah, itu akan membuat pusing ke 7 keliling. Nggak bisa. Jadi sekecil mungkin ya, katakanlah 1M ya 10 juta lah yang dipakai buat trading, atau 50 juta lah ya. Nah, seperti itu. Apalagi nggak punya uang, terus uangnya dapat dari mana? Dari gesek kartu kredit. Itu lebih berbahaya lagi. Ya, ini menurut pendapat saya. Mungkin tiap orang berbeda-beda, karena ada juga orang yang berpandangan dalam pengelolaan keuangan itu adalah walaupun ada uang tapi nggak pakai uang sendiri, maunya pakai uang orang lain ya. Jadi kartu kredit itu kan pakai uang orang lain. Nah, itu lain lagi. Itu cara berpikir yang berbeda. Tapi kalau saya tidak begitu. Saya tidak mau seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin punya latar belakang masa kecil yang terpengaruh dengan yang namanya hutang itu sesuatu yang tidak nyaman, mencerminkan sesuatu hal yang tidak nyaman seperti saya punya masa kecil yang punya bad experience dengan yang namanya hutang, itu tidak bisa seperti itu. Jadi mesti pengelolaan kekayaan, trading itu sebagai pengelolaan kekayaan dan bukan kita untuk menghasilkan kekayaan dari trading lalu kita ngutang gitu ya, ngutang bank misalnya, kartu kredit lah atau apa. Karena kartu kredit itu bunganya besar ya, cicilannya itu, apalagi kalau bayar uang minimum payment, wah itu akan jadi lingkaran setan yang akan sulit sekali buat teman-teman. Jadi saran saya sebaiknya tidak menggunakan kartu kredit ketika trading, dan tetapi menggunakan dana sendiri, dan dananya itu juga kita nggak bisa semuanya, tetapi sekecil-kecil mungkin, persentase sekecil mungkin dari seluruh harta kita gitu ya teman-teman. Nah, lalu bagaimana kalau misalnya mau trading dengan modal yang besar? Ya harus mempunyai uang dulu. Berarti gimana? Ya harus bekerja dulu, mengumpulkan uang ya di masa muda. Dari kecil mulai belajar, dari masa muda harus belajar menghemat ya. Bagaimana hidup hemat sehingga dari harta yang kita miliki, walaupun nggak banyak hartanya, tetapi dari uang yang dihasilkan secara pasif dari harta tersebut itu bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Ya kalau memang duitnya nggak banyak, ya jangan menikah dulu misalnya begitu ya, karena kan kita tahu yang namanya keluarga itu biayanya besar ya kan. Artinya kita ketika kita menikah, ingat bahwa menikah itu bukan
untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi untuk memberikan kebahagiaan, untuk menghasilkan kebahagiaan, bisa membahagiakan orang yang kita cintai, gitu kan. Nah, jadi ya kalau kita belum mampu ya jangan menikah dulu. Jadi prinsip-prinsip ini nih teman-teman yang perlu diketahui dulu secara garis besar. Jadi bukan cuma sekedar ngomong trading for living, lalu hanya teknik-teknik trading, hanya bicara money management dan itu saja. Tapi ini money management dalam dalam global scope ya, dalam scope yang jauh lebih besar. Cara berpikirnya seperti itu teman-teman. Jadi trading itu adalah suatu aktivitas yang berisiko tinggi dalam hal bisa meresikokan keuangan kita ya. Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan hal ini, dan itu bisa mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Itulah sebabnya jadi penting buat teman-teman ketika mau terjun ke trading harus berpikir 2-3 kali, karena sebenarnya untuk mendapatkan kekayaan bukan dari trading. Trading itu hanyalah pengelolaan kekayaan aja. Jadi konsep trading for living itu adalah seperti yang tadi. Jadi teman-teman sudah punya harta yang cukup, kemudian teman-teman bisa masukkan itu di bank atau di obligasi atau deposito untuk menghasilkan passive income. Dan teman-teman punya sebagian kecil lagi uang ya yang ditradingkan, dan itu diusahakan untuk menghasilkan cuan profitnya itu untuk kehidupan sehari-hari. Bisa seperti jadi mengelola kekayaan bukan untuk mendatangkan kekayaan yang lebih besar, yang jauh lebih besar. Itu akan sangat menakutkan ya, akan sangat men-trigger psikologis kita dari sisi fear-nya. Rasa takutnya itu akan besar sekali dan akan berlipat-lipat. Jadi teman-teman dalam hal berpikir, berkonsep mengenai keuangan ini memperhatikan hal tersebut. Itu aja dari saya teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini itu bisa membantu, mencerahkan dan menginspirasi teman-teman. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.